Assalamualaikum solih solihah. Berjumpa lagi dengan Miss Khairun. Kali ini kita akan mengulas tentang Human Circulatory System atau sistem peredaran darah manusia. Mari kita simak bersama. Kita dapat merasakan detak jantung kita setiap kali kita meletakkan tangan di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantung kita tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak 100.000 kali, memompa setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di setiap tubuh kita. Meskipun ukuran jantung kita sebesar kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang sangat besar untuk membuat darah tetap mengalir sepanjang 60.000 mil atau mendekati 100.000 kilometer dalam pembuluh darah yang mengedarkan oksigen dan nutrisi untuk organ dan jaringan di dalam tubuh kita. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya. Di mana jantung tersusun atas otot-otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan atau disebut juga serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Jantung juga memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, dan katup pulmonik. Katup-katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana cara jantung kita bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen dibawa dari paru-paru menuju ke atrium atau serambi kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium atau serambi kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke dalam jantung. Saat atrium atau serambi kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel atau bilik kiri akan berelaksasi. Atrium atau serambi kiri menekan darah ke ventrikel atau bilik kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel atau bilik kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta yang merupakan pembuluh arteri terbesar di dalam tubuh manusia, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah arteri akan bercabang menjadi pembuluh darah kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan berdeoksigenasi atau terjadi pertukaran antar oksigen dengan karbon dioksida. Lalu, darah tersebut diteruskan ke pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena akan membawa darah yang miskin oksigen atau mengangkut karbon dioksida menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin akan oksigen disebut pembuluh vena cava. Darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh masuk ke dalam ruang bagian kanan atas jantung yang disebut atrium atau serambi kanan. Atrium atau serambi kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel atau bilik kanan melalui katup satu arah. Ventrikel atau bilik kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang mengandung karbon dioksida menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah
sehingga darah kembali kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Itulah sistem peredaran darah manusia. Masya Allah, begitu sempurna ya ciptaan Allah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menjaga nikmat yang telah Allah berikan ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.